Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali pada tahun 2022 dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa dan sukacita tetap ada di dalam hati kita. Kita kembali lagi dalam renungan pagi untuk bersama-sama mengawali pagi dengan merenungkan dan belajar firman Tuhan. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema Jalan-jalan Tuhan, ajaib dan berbeda. Marilah sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menikmati udara segar ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan bahwa pada pagi hari ini Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami. Tuhan mampukan kami untuk mengerti akan firman dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Sekali lagi untuk temanya adalah Jalan-jalan Tuhan, ajaib dan berbeda. Natsnya terambil dari ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang terindah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah mengenal jalan Tuhan. Pada kenyataannya saudara-saudara, banyak dari kita menganggap bahwa apa yang terjadi, hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, kita selalu mengatakan bahwa ini adalah jalan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Ketika kita memperoleh suatu hal yang luar biasa, terutama berkat dan sukacita, kita selalu mengatakan bahwa itu adalah dari Tuhan. Berbeda ketika suatu peristiwa yang mungkin menyakitkan hati kita, mungkin ketika sakit penyakit ada pada kehidupan kita, saudara kita sakit, ataupun ketika kita dalam kekurangan, kita merasakan bahwa itu bukan jalan Tuhan. Itu realitanya saudara. Tetapi marilah dari belajar firman pada pagi hari ini, kita merubah pemikiran-pemikiran kita tentang kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jalan Tuhan adalah jalan yang susah sekali untuk dimengerti. Seperti di dalam ayat yang ke-9 tertulis. Di dalam Yesaya tadi, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan adalah hal yang luar biasa. Apa yang terjadi menurut kehendak Tuhan itu sangat sulit dimengerti dalam pemikiran kita. Kita kembali melihat peristiwa Elia di tepi sungai Kerit. Kita akan bersama-sama melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama, Elia di tepi sungai Kerit. Di sini kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu pergilah ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang,
burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Suatu hal yang luar biasa kan? Suatu hal yang mungkin tidak ada di dalam pikiran kita, atau bahkan di dalam pikiran Elia. Tetapi Elia beriman kepada Tuhan. Elia melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Elia pergi, dan hal yang luar biasa terjadi, saudara. Suatu hal yang mustahil bagi kita, tetapi tidak bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai burung gagak mengirimkan makanan, daging, roti buat Elia. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Ketika dunia mengatakan bahwa kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi berbeda dengan jalan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-39 sampai dengan 41. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah kepadanya pipi kirimu. Kalau orang biasa berbuat, wah bego sekali, ya, sangat sulit sekali, saudara. Yang pasti dan tentunya di dalam realita kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terima ketika orang berbuat jahat kepada kita. Banyak sekali yang berpikir dan berkata, saya pernah mendengar, ketika orang dijahati, pasti dia punya pikiran begini. Teman saya pernah mengatakan, saya bisa berbuat jahat, lebih jahat dari apa yang dia lakukan buat saya, dan saya mampu. Apakah kita juga akan berpikir seperti itu? Itu bukan anak-anak Tuhan. Itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Kristus, kita berbeda. Tuhan menghendaki hal yang berbeda buat kita. Tuhan menghendaki apa yang kita lakukan berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 40 di dalam Matius pasal 5, dan kepada orang-orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Kita tidak mampu melakukannya, saudara. Tetapi ketika kita melakukan hubungan kita intim dengan Tuhan, hubungan kita akrab dengan Tuhan, kita meminta agar Roh Kudus memampukan kita. Kita pasti mampu, kita bisa, karena Tuhan tahu dan Tuhan mampukan kita. Jangan kita pesimis. Ketika keluarga kita ada yang sakit, jangan kita mengatakan itu bukan kehendak Tuhan, atau Tuhan sudah menghukum saya. Tidak, saudara. Tuhan menghendaki itu terjadi buat kita, dan kita beriman bahwa kesembuhan ada pada Tuhan. Ketika kita mengalami kekurangan, kita mengatakan bahwa ini bukan kehendak Tuhan. Di balik semuanya itu, Tuhan punya rancangan buat kita. Saudara yang terkasih, Tuhan bebaskan kita. Marilah kita coba. 2 tahun yang lalu kita mengalami pandemi COVID-19. Tuhan sudah bebaskan kita. Kita bisa bertemu saat ini di tempat ini dengan sehat dan penuh sukacita. Itu karena rancangan Tuhan, saudara. Hal yang luar biasa, bukan? Mengasihi musuh, kita tidak mampu. Tapi Tuhan tidak pernah diam. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya. Tuhan mendesain jalannya sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan mungkin bagi kita itu adalah suatu hal yang berbeda dengan keinginan kita. Kita selalu menganggap bahwa rancangan Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Mari kita ubah itu, saudara. Bisa jadi dengan apa yang pahit yang kita alami saat ini, sakit penyakit, kekurangan, duka cita, ada sesuatu di balik itu semuanya. Rancangan Tuhan yang luar biasa akan terjadi buat kita, saudara. Haleluya. Jalan Tuhan dirancang agar kita senantiasa tinggal di dalam Dia dan belajar tunduk melakukan kehendak-Nya. Itu yang diinginkan oleh
Marilah saudara, kita belajar tunduk melakukan kehendaknya. Kita tidak mampu, kita minta agar Roh Kudus memampukan kita. Dan pasti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dimampukan oleh Dia. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Rancangan-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, di balik duka cita yang kami alami, di balik kekurangan yang kami alami, di balik rasa sakit, mungkin ada anggota keluarga kami yang saat ini pada saat ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa semuanya adalah rancangan-Mu Tuhan Yesus. Di balik semuanya itu Tuhan, ada hal yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan berikan kami iman percaya bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kami untuk tetap beriman kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan jamah setiap sakit penyakit kami, setiap sakit penyakit saudara kami. Tuhan akan memberikan sukacita dan rasa syukur di tengah kekurangan kami. Tuhan akan kuatkan kaki yang goyah. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan selalu ada bersama kami. Haleluya, amin. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak bisa mungkin, atau saudara tidak mampu. Kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus. Kita bersama-sama meminta dan saling mendoakan bahwa Roh Kudus akan memampukan kita agar kita tetap mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mari kita kembali beraktivitas dan menyambut hari ini, melakukan aktivitas kita dengan penuh sukacita dan rasa syukur bahwa rancangan-Mu bukanlah rancanganku. Haleluya.